Hai guys, perkenalkan nama saya Norma Yunita Tulong dengan NIM 210811020070. Saya berasal dari Prodi Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Samratulangi Manado. Dan pada saat ini saya akan memaparkan sedikit tentang manajemen. Dan video ini saya buat untuk menuntaskan tugas atau ujian saya di mata kuliah Asas-Asas Manajemen. Dan sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa di like, comment, and subscribe ya guys. Dan kita masuk pada pemaparan materinya. Materi-materi yang kita akan bahas yaitu yang pertama, keterampilan manajemen, yang kedua, perkembangan pemikiran manajemen neoklasik, yang ketiga, jenis-jenis pengambilan keputusan, dan yang terakhir, unsur perencanaan. Kita masuk pada keterampilan manajemen. Robert L. Katz pada tahun 1970-an mengemukakan bahwa setiap manajer membutuhkan minimal 3 keterampilan dasar. Ketiga keterampilan tersebut adalah: yang pertama, keterampilan konseptual atau conceptual skill. Manajer tingkat atas atau top manager harus memiliki keterampilan untuk membuat konsep, ide, dan gagasan demi kemajuan organisasi. Gagasan atau ide serta konsep tersebut kemudian haruslah dijabarkan menjadi suatu rencana kegiatan untuk mewujudkan gagasan atau konsepnya itu. Proses penjabaran ide menjadi suatu rencana kerja yang konkret itu biasanya disebut sebagai proses perencanaan atau planning. Oleh karena itu, keterampilan konsepsional juga merupakan keterampilan untuk membuat rencana kerja. Yang kedua, keterampilan berhubungan dengan orang lain atau humanity skill. Selain kemampuan konsepsional, manajer juga perlu dilengkapi dengan keterampilan berkomunikasi atau keterampilan berhubungan dengan orang lain, yang disebut juga keterampilan kemanusiaan. Komunikasi yang persuasif harus selalu diciptakan oleh manajer terhadap bawahan yang dipimpinnya. Dengan komunikasi yang persuasif, bersahabat, dan kebapakan akan membuat karyawan merasa dihargai dan kemudian mereka merasa terbuka kepada atasan. Keterampilan berkomunikasi juga diperlukan baik pada tingkat manajemen atas atau menengah maupun bawah. Keterampilan yang ketiga yaitu keterampilan teknis atau technical skill. Keterampilan ini pada umumnya merupakan bekal bagi manajer pada tingkat yang lebih rendah. Keterampilan teknis ini merupakan kemampuan untuk menjalankan suatu pekerjaan tertentu, misalnya menggunakan program komputer, memperbaiki mesin, membuat kursi, atau akuntansi, dan lain-lain. Selain 3 keterampilan dasar di atas, Ricky W. Griffin menambahkan 2 keterampilan dasar yang perlu dimiliki manajer, yaitu yang pertama, keterampilan manajemen waktu. Merupakan keterampilan yang merujuk pada kemampuan seorang manajer untuk menggunakan waktu yang dimilikinya secara bijaksana. Jadi, waktu yang dimiliki merupakan aset berharga, dan jika menyia-nyiakan berarti sama saja membuang-buang uang dan mengurangi produktivitas perusahaan. Dan yang kedua, keterampilan membuat keputusan. Merupakan kemampuan untuk mendefinisikan masalah dan menentukan cara terbaik dalam memecahkannya. Kemampuan membuat keputusan itu adalah yang paling utama bagi seorang manajer, terutama buat manajer atas atau top manager. Kita masuk pada materi yang kedua yaitu perkembangan pemikiran manajemen neoklasik.
Teori neoklasik mendefinisikan organisasi sebagai sekelompok orang yang saling berhubungan untuk mencapai suatu tujuan bersama. Dalam teori neoklasik, manajemen lebih menekankan pentingnya aspek psikologis dan sosial karyawan sebagai individu yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Teori neoklasik juga muncul diawali dengan adanya inspirasi percobaan yang dilakukan di pabrik Hawthorne tahun 1924 milik perusahaan. Teori ini dinilai tidak lagi didasarkan pada nilai tenaga kerja atau biaya produksi, tetapi beralih pada kepuasan marginal. Teori neoklasik memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, organisasi sebagai kelompok orang dengan tujuan bersama. Yang kedua, memandang organisasi sebagai suatu sistem terbuka. Dan yang ketiga, pembenahan meliputi aspek pembagian kerja, proses skalar dan fungsional, struktur organisasi, serta rentang kendali. Dan yang terakhir, memahami adanya organisasi informal yang muncul karena faktor lokasi, jenis pekerjaan, minat, dan masalah khusus. Kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu jenis-jenis pengambilan keputusan. Yang pertama, keputusan strategis. Keputusan strategis adalah keputusan untuk menjawab tantangan dan perubahan lingkungan yang bersifat jangka panjang. Keputusan ini diambil oleh manajemen atas. Keputusan strategis mengandung karakteristik khusus yang membedakan keputusan strategis dengan keputusan-keputusan yang lain. Tujuan keseluruhannya dari pengambilan keputusan strategis adalah untuk memilih strategi alternatif sehingga keunggulan kompetitif jangka panjang dapat tercapai. Dan berikut adalah karakteristik khusus yang terkandung dalam keputusan strategis. Yang pertama, rare, yaitu keputusan-keputusan strategis yang tidak biasa dan khusus, yang tidak dapat ditiru oleh organisasi atau perusahaan ataupun instansi lainnya. Yang kedua, konsekuensial, keputusan-keputusan strategis yang memasukkan sumber daya penting dan menuntut banyak komitmen dari instansi terkait. Dan yang terakhir, direktif, keputusan-keputusan strategis yang menetapkan keputusan yang dapat ditiru untuk keputusan-keputusan lain dan tindakan-tindakan di masa yang akan datang untuk organisasi secara keseluruhan. Yang kedua, keputusan administratif atau taktik. Keputusan administratif adalah keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya seperti keuangan atau teknik. Keputusan ini diambil oleh manajemen menengah. Pengambilan keputusan ini terdiri dari pemilihan di antara berbagai alternatif dengan hasil yang langsung atau terbatas yang dapat dilihat. Menerima pesanan khusus dengan harga yang lebih rendah dari harga jual normal untuk memanfaatkan kapasitas penganggur dan meningkatkan laba tahun ini merupakan suatu contoh. Beberapa keputusan taktis cenderung bersifat jangka pendek dan seringkali mengandung konsekuensi jangka panjang. Yang ketiga yaitu keputusan operasional. Keputusan operasional adalah keputusan yang berkaitan dengan kegiatan operasional sehari-hari. Keputusan operasional sangat menentukan efektivitas keputusan strategis yang diambil oleh para manajer puncak. Keputusan operasional ini dilakukan untuk menjalankan kegiatan organisasi sehari-hari atau dilakukan dalam rutinitas organisasi demi berjalannya organisasi tersebut. Keputusan ini biasanya diputuskan tanpa meminta pendapat dari pimpinan terlebih dahulu, jadi langsung diputuskan saat itu juga. Seperti contoh, customer service yang harus melayani setiap keluhan pelanggan dan memberikan solusi saat itu juga.
Ini adalah contoh gambar orang-orang yang sedang berdiskusi untuk mengambil suatu keputusan. Saat ini tibalah kita di materi yang terakhir, yaitu unsur perencanaan. Dalam unsur perencanaan terdapat 5W dan 1H, yaitu W yang pertama, what, atau apa yang dikerjakan. Dalam hal ini haruslah dijelaskan dan diperinci aktivitas yang diperlukan dan juga faktor-faktor yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut supaya tujuan dapat tercapai. Yang kedua, why. Kenapa tindakan itu dikerjakan? Di sini diperlukan penjelasan dan ketegasan mengapa kegiatan itu harus dikerjakan dan mengapa tujuan itu harus dicapai. Yang ketiga, where. Di mana tindakan itu akan dilaksanakan? Dalam planning harus memuat di mana lokasi pekerjaan itu akan diselesaikan. Hal ini diperlukan untuk menyediakan sarana dan fasilitas untuk mengerjakan pekerjaan itu. Dan yang keempat, when. Kapan tindakan tersebut dilaksanakan? Diperlukan adanya jadwal, waktu, dan kapan dimulainya pekerjaan sampai berakhirnya pekerjaan itu. Yang kelima, who, atau siapa yang akan mengerjakan itu. Dalam perencanaan tersebut harus dimuat tentang para pekerja yang mengerjakan pekerjaan itu. Di samping itu juga diperlukan kejelasan dari wewenang dan tanggung jawab para petugas. Dan yang terakhir, how, atau bagaimana cara melaksanakan pekerjaan itu. Dalam planning harus dijelaskan teknik dan metode dan sistem pengerjaan pekerjaan yang dimaksud. Oke guys, demikianlah pemaparan materi dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat buat kalian semua yang telah nonton. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya guys. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!